Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, ini sekarang kita masuk nih ya ke seri Bible of Bible seri 91 sampai 95 ya, Pak ya? Ya, betul. Nah, tapi sebelumnya mohon izin untuk menyampaikan informasi bahwasanya Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid berencana untuk membangun sebuah pondok pesantren, mendidik para santri dan dai. Nah, luas tanahnya ini 6 hektar rekan-rekan. Ada di wilayah Wonosalam, Jombang, Jawa Timur. Pembebasan tanah seluas 6 hektar ini, 1 meter perseginya adalah Rp250.000. Jadi kalau teman-teman ada kelebihan rezeki, silakan sumbangkan untuk bisa dibebaskannya tanah seluas 6 meter persegi ini. Harga per meternya Rp250.000. Kalau mau ngebebasin 2 meter, berarti 250 kali 2, 500.000. Bagaimana mentransfernya? Silakan ditransfer kepada Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid, nama banknya Mandiri Syariah, kode bank 451, nomor rekeningnya 11 88 88 9995. Atas namanya Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Bila rekan-rekan sudah, bisa dikonfirmasikan ke nomor handphone 0812 3280 2080. Itu rekan-rekan ya. Mantap Pak. Siap. Jadi gimana nih, kita mau lanjut nih Pak, bikin video-video yang udah. Oke, berarti sekarang 9195 ya? 9195. Oke, kita saksikan ya 9195 ya. Pak, sebelum mulai nih, saya boleh selak dulu nggak? Boleh. Ini yang dibuat ini Bible of Bible, itu apakah yang dinamakan Kristologi, Pak? Gini, kalau Kristologi itu sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari konsep ketuhanan Yesus. Oke. Kalau yang saya kerjakan ini, Bible of Bible ini, kalau boleh dibilang itu sebenarnya ilmu kritik Kristologi gitu. Oh, jadi bukan Kristologinya ya, kritiknya. Kristologi. Oke. Tapi yang untuk khusus Bible of Bible ini sebenarnya saya lebih menekankan kepada kritik teksnya gitu. Kritik teks. Oke. Karena kan ada perbedaan teks di sini, gitu kan. Nah, itu yang saya tampilkan. Kritik teks ya, Pak ya? Ya. Oke, Pak. Silakan lanjut, Pak. Monggo. Baik. Oke, saya langsung aja ya ke ininya. Nomor berapa? 91 ya? 9195. Siap. Sekarang 91, Pak. Ya. 91 ya. Menurut Bible, kapan Hawa istri Adam ya diciptakan? Kalau di Kejadian 1 ayat 27 dikatakan bersamaan dengan penciptaan Adam. Ya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Berarti bareng kan? Bareng, Pak. Oke. Di Kejadian 2 ayat 20 sampai 22 itu dikatakan setelah Adam dan makhluk diciptakan, ya saya bacain ya. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Nah, berarti sudah ada diciptakan laki-laki, sudah ada binatang ya, baru dibuat Hawa gitu kan, ciptakan di sini kan, betul nggak? Betul. Sama nggak berarti? Beda Pak. Yang tadi yang ayat-ayat di depannya kan dibilang berbarengan. Ayat-ayat berikutnya dibilang sesudah Adam baru Hawa. Oke. Beda Pak. Beda. Mana yang salah? Yang salah burung-burungnya Pak. Karena kan Adam dan Hawa. Apa salahnya burung-burung? Masa kita nyalain leluhur? Oke, 92 ya. Menurut Bible, apakah manusia diciptakan sebelum atau sesudah penciptaan binatang?
ya. Di Kejadian 2:18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Ya, segala binatang hutan dan segala burung ya. Dibawanya lah semua pada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya, seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Nah, di Kejadian 1:25, Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya. Ayat 27-nya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, jadi kalau di Kejadian 1:25 itu kan sesudah binatang. Kalau Kejadian 2 sebelum. Benar nggak? Kalau dibaca nih. Ya. Jadi ayat sebelumnya dia bilang sebelum. Ya kan? Yang ini yang ayat berikutnya adalah sesudah binatang diciptakan barulah. Ya kan? Karena kan di Kejadian 2:18 kan apa namanya? Dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong. Ini kan berarti kan sudah menciptakan manusia kan? Manusia udah diciptakan. Kemudian ayat 19 baru membentuk tanah dari membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung. Manusia duluan baru binatang-binatang dan burung. Jadi udah lewat. Ya itu pokoknya kontradiksi lah Pak. Lewat ya. Deket ya Kejadian 2 sama Kejadian 1. Oke, 93. Menurut Bible, apakah semua manusia itu keturunan Adam? Kita cek Pak, lihat. Ya. Di Kejadian 3:20 sebutkan iya benar, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Ya. Berarti kan kalau begini kan semua manusia kan keturunan Adam dan Hawa kan. Tetapi di Ibrani 7 ayat 1 sampai 3 ya, saya bacakan ya. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ini perhatikan ya ayat 3 ya. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Anak Adam bukan? Bukan, nggak disebut, nggak punya bapak, nggak punya ibu. Nah, lebih hebat dong dari Yesus dong. Lebih Pak. Hah? Lebih. Terus juga itu kan disebut Yesus apa masih tadi? punya ibu. Ini disebut ia dijadikan sama dengan anak Allah. Nah, enggak, tapi bukan itu masalahnya. Tidak berbapa, tidak beribu. Apa namanya? Harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Yesus punya ibu. Betul. Yesus punya silsilah. Betul kan? Harinya Yesus ada awalnya. Hidupnya juga ada berkesudahannya kan? Ya paling tidak sempat meninggal lah gitu di atas kayu salib kan? Anak Adam bukan? Bukan, orang dia bilang nggak punya bapak, nggak punya ibu, tiba-tiba muncul. Ya kan? Bukan Pak. Bagaimana dong? Kontradiksi. Satu bilang semua manusia keturunan Adam dan Hawa. Satunya lagi bilang ada cerita tentang Melkisedek, nggak punya bapak, nggak punya ibu, bukan keturunan Adam dan Hawa. Oke, lewat ya. 93 ya. 94. Menurut Bible, sudahkah Abraham dan orang-orang sebelumnya itu tahu namanya Tuhan? Ya, saya bacain ya. Cek, Pak. Kejadian 4 ayat 26 itu tahu. Ya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Berarti tahu kan? Berarti tahu dia. Kejadian 12 ayat 8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai ya di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Betul kan? Tahu berarti ya. Tahu kan? Nah, di Kejadian 22:14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah, saya informasi sedikit ya. Jadi kalau ada nama Tuhan
di Bible terjemahan baru dengan huruf besar semua, ya, ada Tuhan huruf besar semua kan, itu diterjemahkan dari kata Yod He Vav He. Ya, Yod He Vav He itu adalah yang disebut dengan istilah apa? Tetragrammaton. Artinya apa? Nama yang suci itu. Oke. Oke. Nah, memang gimana ya? Saya juga bingung kenapa LAI kok menerjemahkan dengan nama Tuhan dengan huruf besar semua gitu. Karena kalau kita tahu kan kata Tuhan itu mau huruf kecil, mau huruf besar, mau kecil semua atau mau T-nya aja yang besar, itu kan sebenarnya kan title, gelar gitu kan. Gelar. Kalau Pak Ustadz kan namanya siapa? Unggul. Unggul. Unggul itu kan nama kan. Nama. Iya. Tapi kalau misalnya punya anak, Pak Unggul disebut sebagai bapak, ayah gitu kan. Ayah itu atau bapak itu kan sebenarnya title kan. Nah Tuhan ini kan juga sebenarnya kan gelar kan title kan. Tetapi ditulis dengan huruf besar semua yang diterjemahkan dari kata Yod He Vav He. Padahal Yod He Vav He itu adalah sebuah proper name atau nama gitu. Ya. Oke, jadi yang di ayat-ayat pertama ini adalah menunjukkan bahwa Abraham sudah tahu kan sama Tuhan kan. Ada kalau nggak salah ada lagi nih sebentar. Nah, saya buktikan dari KJV ya. KJV di Genesis 22:14. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh. Nah, Jehovah Jireh itu yang tadi disebut di ayat di terjemahan baru itu sebagai apa? Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh itu ya. Nah, terus kemudian as it is said to this day in the mount of the Lord it shall be seen. Nah, Jehovah Jireh itu adalah the Lord will see or provide. Ya, artinya yang menyediakan. Nah, kalau di LAI menerjemahkan Yod He Vav He dengan kata Tuhan huruf besar semua. Kalau di KJV mereka menerjemahkannya bisa dengan kata Lord huruf besar semua atau kata God dengan huruf besar semua. Gitu. Berarti mirip-mirip dong, Pak ya? Ya. Ya, tetapi nantilah itu sih ada pembedaan. Itu sih di ayat lain ya. Saya lanjutkan dulu Kejadian 26 ayat 25 ya. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan kan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Artinya Ishak udah tahu kan nama Tuhan kan? Iya. Kan dipanggil namanya. Ya. Sekarang kita lihat di Keluaran 6 ayat 3. Ya. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Ya. Tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Yang salah yang mana nih? Pusing Pak kalau ditanya mana yang salah mana yang salah. Di Keluaran bilang dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Tetapi di Kejadian 4:26, Kejadian 12:8, Kejadian 22:14 udah disebut. Mereka sudah menyebut nama Tuhan. Gitu. Ya nggak kompak nih Pak, kontradiksi ya? Pak. Nama Tuhan yang huruf besar semua di Kejadian 4:26, Kejadian 12:8, Kejadian 22:14 semuanya huruf besar kan? Sama dengan yang di Keluaran 6 ayat 3 tuh. Itu juga kata Tuhan juga dengan huruf besar. Itu sama-sama diterjemahkan dari kata Yod He Vav He itu. Gitu ya. Yang satu udah menyatakan diri, yang satu belum. Nah, bahkan Abraham kan sudah menamai sebuah tempat kan Jehovah Jireh kan? Iya. Jadi lanjut. Yang salah kita salin gunungnya aja Pak. Oke, sekarang nomor 95 ya. Menurut Bible, apakah Tuhan membolehkan perbudakan? Nah, di ayat-ayat yang di kolom yang tengah, ayat 1, itu boleh. Boleh ya. Dari mulai Kejadian 69, 71, 925 sampai 27, 16, 8 sampai 9, dan selanjutnya sampai 1 Petrus 2:18. Boleh. Para pemirsa boleh cek ya di rumah, di Bible-nya. Sedangkan di ayat-ayat yang di kolom yang paling kanan, itu tidak boleh. Tidak boleh ya. Ya, di Imamat 19:18, Imamat 19:13, 33 sampai 34 dan seterusnya sampai Markus 42:43. Nah, ini para pemirsa ntar ada kesempatan kan nih di layar, silakan di screenshot lalu dicek di Bible-nya. Ya. Lanjut, Pak. Oke. Udah selesai nih 95. Udah habis? Habis. Oke, berarti tinggal pembahasannya dikit. Nggak mau bonus? Hah? Bonus selalu, cuman bonus kita selalu. mau ngebahas sedikit nih Pak. Boleh, apa yang mau dibahas? Ya kan? Jadi sebenarnya itu kan bingung nih, kalau dibilang tidak boleh, tapi diajukan ayat-ayat yang bilang boleh, kan kontradiksi. Sementara kalau begini kan, misalnya saya nih pengen memperbudak
manusia atau suatu suku, saya bilang aja boleh dengan Ya. ayat-ayat ini. Nanti orang lain bilang nggak boleh. Ya. Itulah kitab suci kan harusnya konsisten Pak Nah, terus. tapi begini, yang mau saya garis bawahi begini. Kalau di Quran ya pada zaman Nabi Muhammad SAW itu kan juga masih ada yang namanya perbudakan, ya kan? Seperti sahabat Bilal begitu kan? Artinya di masa Nabi pada waktu itu memang perbudakan dihapuskan, tetapi dengan tahapan gitu, ya. Ada beberapa tahap gitu kan, tidak langsung. Nah, kalau yang tadi yang saya sebutkan di ayat-ayat itu tidak menjelaskan ada urutan penghapusan budak gitu, ya. Bedanya di situ gitu. Oke. Oh, bonus Pak? Bonus ya, ingat aja. Tiap hari kita harus kasih bonus ini biar semangat. Pak, kapan-kapan kasih ini Pak. Kemana? Giveaway. Kan banyak penonton ya? tuh kok minta kuis, minta bonus. Biar semangat juga penonton. Kapan-kapan kita bikinin giveaway Pak. Boleh. Tapi harus pada kuisnya? Ada kuis. Oke. Siapa yang jawab, lalu bisa kita kasih giveaway. Boleh. Nanti saya kasih kuis ya. Nanti jawaban yang terbaik kita kasih giveaway gitu ya. Boleh Pak. Oke. Sekarang di bonus kali ini saya akan bawakan dari 2 Korintus 12 ayat 16 ya. Perhatikan di kolom yang kedua di versi yang KJV dan RV Revised Version. Saya bacakan ya. But be it so, I did not burden you. Nevertheless, being crafty, I caught you with guile. Ya. Ya. Perhatikan ya. Perlu saya ulang nggak? Nggak usah ya. Nggak usah Pak. Lanjut. Kita sekarang lompat ke kolom yang ke terakhir paling kanan, yang di versi Indonesia ya. Pertama dari versi BIS, Bahasa Indonesia Sehari-Hari. Saya bacakan. Nah, kalian setuju bahwa saya tidak pernah menyusahkan kalian. Perhatikan yang tanda kuning. Namun ada yang berkata bahwa saya ini licik. Ini perkataan Paulus nih ya. Bahwa saya mendapat keuntungan dari kalian karena tipu daya saya. Oke. Yang di bawahnya terjemahan baru. Dikatakan, baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi, perhatikan yang di tanda kuning, kamu yang katakan ya, kamu katakan ya. Berarti kan orang lain yang ngomong, bukan Paulus kan. Ini adalah perkataan Paulus nih. Dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi ada perbedaan antara KJV dan Indonesia. Bahwa seolah-olah kalau yang di Indonesia ini yang mengatakan dengan kelicikannya aku telah menjerat kamu dengan tipu daya itu bukan Paulus. Ya, tapi kalau yang di KJV tidak ada kata-kata you say. Ya, kamu katakan gitu, ada nggak? Iya, nggak ada Pak. Betul kan? Nggak ada, yang terjemahan Indonesia itu ditambah-tambahin tuh Pak. Jadi seolah-olah yang ngomong orang lain, bukan Paulus. Mungkin bukan LAI yang nambahin. Mungkin dari naskah kuno yang dipakai oleh LAI untuk menerjemahkan. Mungkin sudah ditambahkan pada waktu itu gitu. Ya. Intinya ada perbedaan lah ya. Di KJV nggak ada kata-kata itu, lalu di terjemahan Indonesia ada tambahan, namun ada yang berkata, terus kamu katakan ya, yang di kuning-kuningin ya. Paham ya bedanya kan? Paham, beda. Yang di bahasa Inggris tidak ada kata-kata you say. Nih saya terjemahin gampangnya gini Pak, ya kan? Saya membohongi guru saya supaya nggak disetrap, nggak dihukum, ya kan? Lalu kalau saya sisipkan kata kamu, saya membohongi guru saya, kan udah beda. Yang tadi pengakuan, yang keduanya orang lain yang mengatakan dia berbohong kepada gurunya. Betul. Paham Pak? Paham. Ya. Paham. Kalau yang di versi lain, yang CEV, ESV, GND, ini juga mirip dengan yang versi yang Indonesia ya, yang LAI. Jadi ada kata-kata you say, atau bahkan yang di JNB, but someone will say that I was tricky. Beda. Bahkan ini seolah-olah ada orang lain yang mengatakan bahwa saya licik gitu loh. Beda ya? Iya, paham Pak. Jadi ini kan maknanya beda nih kalau begini kan, antara KJV dan yang Indonesia kan, LAI kan. Nah, gimana? Ya udah clear Pak. Intinya ada perbedaan, yang perbedaan itu merubah artinya. Ya. Oke, paham. Kurang lebihnya begitu. Kurang lebih begitu. Sampai di sini kajian kita untuk yang nomor 91 sampai 95 ya.
Cepet Oke. juga nih, tumben. Kita ngebut Pak. Oh, ngebut. Soalnya makin lama nih kan udah makin berseri-seri nih. Ya, Pemirsa makin paham. Kalau ya, dulu kan cuma perbedaan. Ternyata ya. enggak Pak. Para pemirsa kita bisa melihat kontradiksinya itu apa. Bukan hanya seperti yang orang bilang ini mah bukan kontradiksi, saling melengkapi. Ternyata enggak saling melengkapi kan. Kalau melengkapi ada yang pertama cerita pembukaan, kedua cerita isi, ketiga cerita penutup. Ya. Ini mah berkontradiksi. 8 sama 18 Sekarang gini, tahun. kalau Matius, Markus, Lukas diceritakan bahwa Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mencari keledai. Ya, masih inget tuh Pak, saya tuh Masih Pak ingat? yang Bible itu Pak. Terus kalau di Yohanes nggak cerita Yesus nyuruh murid atau Yesus menemukan sendiri keledainya. Iya. Itu melengkapi kok bukan? Enggak kontradiksi, yang satu nyuruh murid, yang satu nemuin sendiri, enggak ketemu. Nah gitulah kira-kira lah. Kalau bilang melengkapi ya kasih aja yang keledai itu. Udah gitu ngomong-ngomong yang keledai itu pinjem loh. Udah dipulangin belum? Nggak tahu, nggak ada ya. Nggak ada cerita kan? Oke. Nah, saksikan nanti berikutnya Bible yang berikutnya berarti berapa? Nomor 96 100 ya? 96 100. Oke, seru tuh yang 96 100 tuh. Pokoknya nonton terus pemirsa. Nggak ada matinya deh kalau cerita Bible. Udah Pak, ada tambahan nggak? Udah sih. Udah ya? Oh ya, saya mungkin ngingetin aja yang tadi lah. Saya menambahkan aja. Apa namanya? Untuk yang bagi para pemirsa yang ingin berpartisipasi untuk membantu saudara-saudara kita di Kalimantan Selatan ya, Iya. dan di Sulawesi Barat ya, yang terkena bencana alam, silahkan yang mau ingin berdonasi bisa mengirimkan ke Bank Mandiri Syariah, nomor rekeningnya kode bank 451 11 88 88 99 87 ya, atas nama Yayasan Pembina Mualaf atau HIT. Itu aja tambahan dari saya, Pak Ustadz. Silahkan. Ya begitu ya para pemirsa, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara, tapi jangan khawatir, sambung terus berseri-seri nih. Masih banyak. Masih banyak, jangan khawatir, nggak ada matinya kita. Nah terus udah gitu, dari semua yang kita pelajari ini hanya tidak lain untuk menambah keimanan kita kepada Al-Quran, sebuah firman Allah yang diturunkan dan dijaga oleh Allah sendiri, dan juga upaya-upaya kita menangkal pemurtatan dengan cara pembohongan kepada umat Islam. Jadi demikian dulu, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kami pamit mohon diri. Pak Dondi Tan, terima kasih atas Sama-sama. Saya Ugo Sudrajat mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.